Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Silakan saudara-saudari baca terlebih dahulu supaya kita dapat memahaminya dengan baik. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkannya, mari kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia, ya Bapa, itulah yang kami harapkan menaungi dan menguasai diri kami di saat kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita dengarkan dengan tema mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari nas yang menjadi dasar firman Tuhan untuk kita pada saat ini, Tuhan hendak mengajar serta mengingatkan kita tentang beberapa hal. Yang pertama, tentang apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Saudara-saudari, yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Itulah yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal dari nas yang menjadi dasar firman Tuhan untuk kita pada saat ini. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Lalu mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kita sendiri. Lalu yang kedua, pada saat ini Tuhan mengajar serta mengingatkan kita tentang mengasihi sesama manusia. Saudara-saudari, dalam hal mengasihi sesama manusia ini, kita harus mengasihi sesama kita berdasarkan belas kasih yang ada di dalam diri kita dan berdasarkan ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi, kalau belas kasih kepada sesama muncul di dalam hati kita, turutilah belas kasih tersebut dengan sungguh-sungguh. Sambil kita mengingat bahwa melalui perbuatan itu, kita hendak mewujudkan ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi apabila belas kasih kepada sesama tidak muncul di dalam hati kita, sementara kita telah melihat dan mengetahui bahwa ada sesama kita yang membutuhkan pertolongan, maka dalam posisi seperti ini pun kita harus melakukan perbuatan kasih kepada sesama kita tersebut dengan sungguh-sungguh. Sebab Tuhan menghendaki kita untuk mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Dan kita harus patuh dan taat kepada perintah itu. Dan yang ketiga, saudara-saudari, dari nas yang menjadi dasar firman Tuhan untuk kita pada saat ini, Tuhan juga hendak mengajar serta mengingatkan kita tentang cara pandang yang baik terhadap sesama yang tidak seagama dengan kita.
Saudara-saudari, kita tidak boleh menganggap orang yang tidak seagama dengan kita sebagai orang yang jahat, orang yang tidak pantas untuk kita jadikan sebagai sahabat, orang yang tidak pantas untuk kita kasihi. Dan hendaknya kita juga tidak menganggap orang-orang yang tidak seagama dengan kita tersebut sebagai orang yang tidak tahu berbelas kasih kepada sesama manusia. Saudara-saudari, kita harus mengakui mereka sebagai sesama kita yang layak untuk merasakan kasih dari kita berdasarkan belas kasih dan ketaatan kita kepada Tuhan. Mari kita mengakui mereka sebagai orang-orang yang layak untuk kita jadikan sahabat, menjadi teman hidup dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebab mereka yang tidak seagama dengan kita adalah sesama kita, dan mereka pun pasti tahu serta bisa berbelas kasih kepada sesama kita yang lain, termasuk kepada diri kita atau kepada orang-orang terdekat kita. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, janganlah kita membatasi diri kita untuk mengasihi Tuhan dan sesama kita. Kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi, bukan dengan setengah-setengah, bukan dengan setengah hati, bukan dengan setengah kekuatan kita, atau sekedar saja, bukan seperti itu. Hendaknya kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Begitu juga dengan mengasihi sesama kita. Kasihilah sesama kita manusia seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dengan tetap mengutamakan belas kasih yang ada di dalam diri kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari, jangan sempat kita hanya mengasihi diri kita saja, atau mengasihi orang-orang yang dekat dengan kita, atau hanya keluarga kita saja yang kita kasihi. Tetapi hendaknya kita mengasihi sesama kita yang lain, bukan hanya diri kita, bukan hanya orang-orang terdekat dengan kita, atau bukan hanya keluarga kita. Saudara-saudari, firman Tuhan ini sampai kepada kita, dan belas kasih yang tidak memberatkan suku, agama, ras, atau antar golongan ada di dalam diri kita. Kedua hal ini ada untuk dilakukan, bukan untuk diabaikan. Mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh firman Tuhan yang sampai kepada kita, khususnya pada saat ini, yang berbicara tentang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mari kita juga responi belas kasih yang muncul di dalam diri kita, yang mana belas kasih itu adalah kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam diri kita, agar dengan belas kasih itu kita mampu untuk mengasihi dengan sungguh-sungguh. Kedua hal ini sekali lagi ada bukan untuk diabaikan, melainkan untuk dilakukan dengan sungguh-sungguh, sehingga kehidupan kita maupun kehidupan sesama kita akan menjadi lebih baik,
Dan kita pun akan menjadi orang-orang yang layak memperoleh hidup yang kekal. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetaplah kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi sesama kita dengan sungguh-sungguh juga, seperti perbuatan seorang Samaria yang diceritakan oleh Tuhan Yesus di dalam perumpamaannya, yang menjadi dasar firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Biarlah kita siap untuk mengasihi sesama dengan sungguh-sungguh, bahkan untuk mengorbankan segala sesuatu yang perlu demi kebaikan sesama kita. Percayalah saudara-saudari, kalau sesama kita dalam keadaan baik, maka hal itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara kekeluargaan. Keadaan orang yang baik akan mempengaruhi kehidupan kita. Demikian juga sebaliknya, keadaan kehidupan orang yang kurang baik itu juga akan mempengaruhi kehidupan kita. Karena itu, mari kita mengasihi untuk kebaikan kita bersama, sehingga kelak kita juga akan menjadi orang-orang yang layak memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab kebenaran firman-Mu telah kami dengarkan, yang mengajak kami untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami dengan sungguh-sungguh. Biarlah kebenaran firman-Mu ini tetap kami pahami dengan baik dan akan kami bawakan ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.